Dalam berbagai kepercayaan agama, keberadaan makhluk gaib di antara manusia diakui sebagai realitas yang misterius dan seringkali tidak terlihat oleh mata manusia. Salah satu entitas gaib yang sering dibahas dalam berbagai tradisi keagamaan adalah jin. Jin diyakini memiliki kehidupan sejajar dengan manusia, bahkan memiliki tempat tinggal di antara mereka. Meskipun mereka berada di sekitar kita, alam mereka yang berbeda menjadikan manusia normal tidak dapat melihat keberadaan mereka. Seperti manusia, jin juga dipercaya menghuni rumah-rumah di sekitar kita. Konsep rumah jin ini menjadi menarik karena meskipun berada di alam yang sama, manusia normal tidak bisa secara langsung berinteraksi ataupun melihat kehadiran jin di dalam rumah tersebut. Inilah salah satu elemen yang menambah misteri seputar keberadaan jin dalam berbagai kepercayaan. Dalam konteks kepercayaan agama Islam, ada pandangan khusus tentang jin yang mengganggu. Jin yang dianggap sebagai penentang dan menciptakan gangguan disebut sebagai jin kafir. Jin kafir diyakini memiliki tujuan yang jahat, yaitu menyesatkan manusia dari jalan kebenaran. Keberadaan mereka dalam rumah dapat memberikan pengaruh negatif, dan Islam memberikan perhatian khusus terhadap deteksi gangguan jin di tempat tinggal manusia. Dengan memahami konsep keberadaan jin dalam berbagai kepercayaan, kita dapat lebih memahami upaya untuk menjaga keamanan spiritual dan fisik di rumah-rumah kita. Waspadalah jika tanda-tanda tersebut muncul di sekitar kita, karena mungkin menjadi pertanda adanya kehadiran jin yang mengganggu. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu merasa sakit namun penyebabnya tidak jelas. Meskipun rumah dijaga kebersihannya dan pola makan keluarga seimbang, muncul pertanyaan mengapa penghuni rumah masih sering mengalami penyakit meski sudah berkonsultasi dengan dokter tanpa hasil medis yang jelas. Syekh Abdul Aziz As-Sadan menyoroti kemungkinan adanya gangguan jin di rumah sebagai penyebabnya. Tanda-tanda ain atau mata jahat mencakup gejala seperti sakit kepala berpindah-pindah, kulit pucat, keringat berlebihan, kelemahan nafsu makan, mati rasa, dan perubahan suhu tubuh. Lebih lanjut, gejala-gejala ini bisa melibatkan ketidaknyamanan di dada, keringat berlebihan di malam hari, perilaku emosional yang berlebihan, serta masalah tidur tanpa alasan medis yang jelas. Gejala-gejala ini dapat menyebabkan perubahan signifikan dalam kehidupan sehari-hari seperti isolasi diri, ketakutan yang tidak rasional, dan kecenderungan untuk tidur berlebihan. Lalu yang kedua yaitu menyebabkan pertengkaran dengan keluarga di rumah. Dalam kehidupan rumah tangga, konflik antara pasangan atau anggota keluarga merupakan hal yang biasa. Namun menjadi perhatian serius jika pertengkaran tersebut berlangsung terus-menerus, bahkan untuk hal-hal yang sepele. Gangguan jin di rumah dapat menjadi penyebab utama dari pertengkaran yang tak kunjung reda. Ustadz Muhammad Faizar memberikan pencerahan dengan menjelaskan salah satu tanda yang dapat menandakan adanya gangguan jin dalam rumah tangga, yaitu ketidakharmonisan yang berkelanjutan. Pasangan yang diganggu jin seringkali terlibat dalam konflik berkepanjangan dan keluhan mengenai wajah pasangan yang terlihat buruk
atau terasa tua seringkali menjadi gejala khas dari pengaruh jin tersebut. Ustadz Muhammad Faizar menyoroti bahwa gejala tersebut dapat terjadi khususnya pada individu yang diganggu jin ketika mereka menikah. Keberadaan jin pengganggu dapat merusak ketenangan dan keharmonisan dalam hubungan pernikahan. Cekcok dalam hubungan terus-menerus terjadi, dan perasaan negatif terhadap pasangan menciptakan lingkungan rumah tangga yang tidak sehat. Lalu yang ketiga yaitu mengganggu tidur lewat mimpi buruk. Meskipun sering dianggap sebagai produk dari aktivitas otak selama tidur, mimpi buruk dapat menjadi tanda adanya gangguan yang lebih dalam. Penting untuk merefleksikan kondisi emosional dan mental saat seseorang mengalami mimpi buruk. Jika seseorang merasa tidak memiliki masalah atau suasana hati yang baik-baik saja, tetapi masih mengalami mimpi buruk secara terus-menerus, ada kemungkinan bahwa fenomena ini disebabkan oleh gangguan jin. Dalam konteks kepercayaan spiritual, mimpi buruk dapat menjadi saluran komunikasi atau manifestasi dari keberadaan jin yang mengganggu. Jin dapat memanfaatkan mimpi sebagai sarana untuk menciptakan ketidaknyamanan atau rasa takut pada individu. Oleh karena itu, penting untuk mengenali perasaan dan kondisi diri sendiri saat mengalami mimpi buruk. Sebab hal ini dapat menjadi petunjuk terhadap adanya gangguan makhluk gaib. Memahami potensi keterlibatan jin dalam mimpi buruk dapat membantu individu mengambil langkah-langkah untuk membersihkan diri dari energi negatif. Praktik-praktik keagamaan seperti membaca ayat-ayat suci dan konsultasi dengan ahli spiritual dapat menjadi solusi untuk menangani gangguan jin yang mungkin terjadi. Lalu yang keempat, seperti ada yang mengawasi pergerakan kita. Meskipun tidak dapat melihat secara langsung, manusia memiliki insting dan sensitivitas terhadap energi gaib yang mungkin ada di sekitarnya. Kehadiran jin jahat dalam rumah dapat menciptakan atmosfer yang menakutkan dan memicu rasa tidak aman pada penghuninya. Meski tanpa bukti visual, keberadaan makhluk gaib tersebut dapat dirasakan melalui perasaan takut dan kesan bahwa seseorang sedang diawasi secara konsisten. Efek psikologis dari adanya jin jahat di rumah dapat menciptakan kecemasan yang terus-menerus dan perasaan terganggu. Anggota keluarga termasuk Anda sendiri mungkin merasa terhantui oleh kehadiran makhluk tersebut, bahkan tanpa bukti fisik yang jelas. Rasa takut dan perasaan diawasi dapat mempengaruhi kesejahteraan mental dan emosional, menciptakan ketegangan dan kekhawatiran dalam kehidupan sehari-hari. Penting untuk memahami bahwa sensitivitas terhadap keberadaan jin jahat tidak hanya berdasarkan indera penglihatan, tetapi juga dapat dipersepsikan melalui intuisi dan perasaan batin. Jika anggota keluarga merasakan adanya gangguan gaib, langkah-langkah preventif atau solusi spiritual dapat diambil untuk membersihkan rumah dari energi negatif dan mengembalikan keseimbangan ke dalam lingkungan rumah. Nah, baik teman-teman, itulah tadi video dari ciri-ciri rumah diganggu jin. Sampai jumpa di video berikutnya.